Tahun 1998, Hanif resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di tahun 2005, ia dipercaya menjadi Wakil Sekjen Ketua DPP PKB. Ini menjadi titik balik perjalanan politiknya. Berturut-turut di tahun berikutnya, Hanif memegang jabatan strategis seperti Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda PKB pada 2006, Ketua Umum DKN Garda Bangsa dan Sekjen DPP PKB pada 2014. Ia juga merupakan anggota DPR RI Komisi 10 dan anggota Badan Anggaran periode 2009 sampai 2014. Ketenagakerjaan juga bukan hal baru bagi Hanif Dakhiri. Sejak mahasiswa, ia cukup vokal menyuarakan hak buruh lewat lembaga studi dan advokasi buruh yang diketuainya. Ia juga sempat mencicipi jabatan staf khusus Menakertrans selama setahun pada era kepemimpinan Herman Suparno. Menteri Jokowi ini nampaknya juga hobi belusukan. Beberapa hari setelah dilantik, ia mengejutkan publik dengan aksinya melompati pagar saat sidak di sebuah kantor perusahaan pengerah tenaga kerja. Namun, melompati pagar saja tentu jauh dari cukup. Indonesia dan sejuta masalah ketenaga kerjaannya bakal menjadi pekerjaan rumah baru bagi Hanif Dakhiri. Mampukah sang anak TKI mengakhiri polemik berkepanjangan tenaga kerja dalam dan luar negeri? Inilah Muhammad Hanif Dakhiri dalam wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Halo, selamat malam saudara, kita berjumpa lagi dalam program Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Anda bersama saya Timothy Marbun. Seperti biasa kita selalu berbicara dengan salah satu menteri di dalam Kabinet Kerja Jokowi JK. Karena itu kita bisa membahas berbagai macam masalah di negeri ini dan bagaimana mereka berencana untuk mengerjakan tugas mereka untuk melampauinya dan bahkan membawa negeri ini lebih maju lagi. Hari ini kita sudah bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan dengan Pak Muhammad Hanif Dakhiri. Selamat malam, Pak Hanif. Selamat malam Mas Timothy. Selamat Anda menduduki posisi baru Anda sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Ini sebuah tantangan yang tentunya banyak sekali Pak, ini yang menanti Anda saat ini berbagai masalah. Terima kasih ya, mohon doanya juga dan dukungannya. Mudah-mudahan bisa amanah, manfaat, berkah buat semua. Ini cukup menarik karena yang menduduki posisi ini sebelumnya juga rekan juga begitu Pak ya? Wah, secara partaian. Jadi apa yang sudah disampaikan nih Pak, yang dititipkan kepada Anda? Ya, seputar reformasi ketenagakerjaan secara keseluruhan. Jadi Pak Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode yang lalu, beliau kan sudah melakukan sejumlah terobosan dan juga perbaikan-perbaikan di tingkat ketenagakerjaan, baik itu yang terkait dengan ketenagakerjaan dalam negeri maupun yang luar negeri kaitannya dengan permasalahan TKI. Jadi ya, keuntungan saya menempati pos ini salah satu adalah proses handover-nya lebih enak, lebih gampang jadinya ya. Enak itu. Kalau berbicara mengenai pemilihan Anda nih Pak Hanif, banyak kalau di dalam Kementerian Kabinet Kerja ini Pak, banyak nama yang mungkin kita sudah banyak kenal, tentunya sejumlah politisi seperti Cahyokumolo sudah malam melintang setiap kali ada berita mengenai PDI Perjuangan, Puan Maharani dan lain-lain. Nama Hanif Dakhiri mungkin kita kenal memang seorang politisi PKB, tapi pada saat menduduki Kementerian Ketenagakerjaan banyak yang menjadi bertanya, oh ya, apa kira-kira latar belakang seorang Hanif Dakhiri, kenapa ia yang dipilih menjadi Menteri Tenaga Kerja begitu. Kalau kita lihat rekam jejak Anda, adakah yang bisa Anda bawa ke dalam kementerian ini Pak? Ada. Kalau soal kenapa kemudian saya mendapatkan portofolio di sini, tentu saya tidak bisa menjawab ya, karena itu hak prerogatif Presiden. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan background dan latar belakang saya, kementerian ini boleh dibilang bukanlah kementerian yang baru atau urusan yang baru buat saya. Ya, pertama karena latar belakang saya ini memang dibesarkan dari dunia aktivisme politik mahasiswa. Ya, organisasi yang juga aktif. Saya banyak bergelut di isu-isu pengorganisasian dan advokasi rakyat. Nah, isu-isu itu termasuk diantaranya adalah isu-isu soal buruh, ya kan? Walaupun tidak full
misalnya soal buruh, karena juga ada pengorganisasian petani, ada pengorganisasian kaum miskin kota, tetapi buruh juga menjadi bagian dari aktivisme politik saya zaman mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan juga itu pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada saat kementerian itu dipimpin oleh Pak Herman Suparno, yang kebetulan juga dari PKB. Terus kemudian yang ketiga, saya ini dari latar belakang keluarga, saya kebetulan juga adalah anak seorang TKI. Ibu saya pernah bekerja di Saudi Arabia selama 6 tahun untuk 2 periode. Periode pertama beliau ini bekerja selama 2 tahun, terus kemudian pulang, habis itu balik lagi selama 4 tahun. Jadi total 6 tahun beliau ini bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga. Bapak usia berapa itu pada saat ibu berangkat ke Arab Saudi? Sekitar kelas 2 SMP lah. Sudah mengerti Pak mengenai kenapa ibunya harus berangkat menjadi seorang TKI, kenapa tidak bisa di rumah saja begitu. Apa pemahaman? Mungkin alasan mengapa ibu saya harus pergi saya tidak cukup paham waktu itu. Yang saya pahami bahwa memang kondisi sosial ekonomi keluarga kami ini kan relatif terbatas untuk atau pas-pasan lah atau bahkan kadang-kadang kurang. Cuman saya tahu persis bagaimana abah saya, ibu saya, jadi 2 orang tua saya ini, mereka ini orang-orang kampung tetapi pikirannya terhadap anak itu selalu terkait dengan soal pendidikan. Jadi orang tua saya itu selalu ingin misalnya anak-anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Bapak ingat bagaimana waktu itu susahnya mencari uang untuk menyekolahkan seluruh anak-anaknya ini sampai menjadi sarjana semua? Ya saya merasakan betul karena saya ini anak pertama ya. Kadang sedih juga kalau ingat begitu anak apa ya istilahnya, susah mau ceritanya itu agak susah karena saya ini apa perjuangan ayah yang Pak Arif ingat betul bahwa itu ayah lakukan demi keluarga bisa bersekolah? Ya mereka susah aja lah ini. Mereka susah sebagai orang kampung itu, terus pernah tinggal di kandang sapi. Pernah tinggal di kandang sapi? Saya jadi sorry. Tapi ini cerita perjuangan soalnya Pak Hanif. Kenapa? Itu benar. Ini cerita perjuangan. Bagaimana seorang yang Pak Hanif tadi ceritakan pernah tinggal di kandang sapi. Pak Hanif sudah lahir waktu itu. Ya, saya menjadi anak pertama pada saat itu. Sudah merasakan dari orang tua yang dalam kondisi begitu. Sekarang anaknya sarjana semua. Salah satunya bahkan terpilih oleh presiden menjadi menteri. Apa pesan orang tua kepada Pak Hanif? Ya kalau orang tua saya ini kan mereka ini orang-orang desa yang sangat amat bersahaja gitu. Jadi mereka berdua ini kalau kepada saya mereka lebih banyak menanamkan nilai-nilai agama. Mereka lebih banyak menanamkan nilai-nilai yang terkait dengan soal budi pekerti, nilai-nilai soal perjuangan. Itu banyak. Itu mereka banyak sekali. Bahkan pada saat saya diumumkan menjadi Menteri Ketenagakerjaan misalnya, terus saya berkesempatan untuk nengok sebentar ya orang tua saya, ibu saya juga nangis, terus kemudian beliau lebih banyak memberikan nasihat lah untuk agar saya ini tetap lurus, saya ini tidak aneh-aneh gitu. Saya ini tetap bisa tidak aneh-aneh itu apa tuh Pak? Bisa menjaga amanah. Tidak aneh-aneh, mungkin ada pesan khusus jangan sampai terlibat apa-apa begitu, mungkin ada juga Pak? Tidak spesifik seperti itu. Kalau yang spesifik seperti itu anak saya. Anaknya? Ya, kalau anak saya ngomong langsung, Papa, setelah ngucapin selamat nih, terus dia bilang, Papa, nanti kalau jadi menteri jangan korupsi ya, kan malu aku Pak. Anak paling besar? Itu anak yang sulung, dia kelas 1 SMA gitu. Jadi ini melekat betul ya, pesan dari anak, pesan dari orang tua gitu ya, amanah yang harus dijalankan. Saya bersyukur punya keluarga yang seperti itu karena itu jadi kayak alarm. Kayak alarm buat diri saya untuk selalu menjaga amanah itu. Dan karena orang tua juga mendukung saya dalam hal ini ya,
I will do my best. Oke. Saat kita kembali, kita akan berbicara dengan Pak Hanif mengenai hobinya. Saya dengar memiliki hobi khusus terhadap musik. Seperti apa, Ustaz?